Bulan Imlek yang ke-12, Cap Jigwe, bisa kita predikatkan sebagai era di mana sikap ayal dan bermalas-malasan mudah menyergap kita sebagai para pebisnis dalam segala bidang. Sedangkan unsur logam, ambisi, harapan, dan tujuan melompat naik, obsesif, hingga membabi buta. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan tentu saja sifat-sifat atau kecenderungan untuk bersikap obsesif pada diri kita masing-masing harus kita waspadai benar agar kita tidak kehilangan objektivitas, menghalalkan segala cara demi penggebuan hasrat obsesif, kelak makin marak mencuat ke permukaan. Para pemirsa, para juragan dimanapun Anda berada, terutama Anda yang senantiasa memanfaatkan buku dan kalender tahunan yang saya sajikan pada Anda sekaliannya. Namun demikian, dengan sangat menyesal saya sampaikan kepada Anda bahwa untuk tahun Naga Kayu Imlek 2575, buku tahunan terpaksa tidak hadir karena berbagai alasan, khususnya karena kesibukan saya sendiri. Tetapi kalender tahunan tetap hadir ke hadapan Anda sekaliannya, dan mudah-mudahan dapat dijadikan pedoman yang tidak kalah lengkapnya dibandingkan buku. Dan apabila ada 1-2 pertanyaan yang hendak Anda ajukan, Anda bisa mengajukannya ketika saya sedang on air bersama Radio Sonora pada setiap Jumat malam. Pada Jumat malam mulai jam 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Para pemirsa, para juragan sekaliannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembicaraan mengenai fenomena untuk rentang bulanan. Kali ini yang akan kita bahas adalah rentang bulan Imlek ke-12 yang merupakan era transisi menuju ke tahun Naga Kayu. Tentu saja pembahasannya pun akan mencakup bagaimana kelak peruntungan Anda di tahun Naga tersebut. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita mulai pembahasannya. Bulan Imlek yang ke-12, Cap Jigwe, bisa kita predikatkan sebagai era di mana sikap ayal dan bermalas-malasan mudah menyergap kita sebagai para pebisnis dalam segala bidang. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda patut mewaspadai hal tersebut dan menghindari sikap ayal, apalagi bermalas-malasan, sensitif, mudah tersinggung, diramalkan memang mendera deras pada era Cap Jigwe yang berentang waktu hingga 10 Januari 2024, di mana oleh karenanya etika bergaul, bersosialisasi, atau bersaing mudah sekali terabaikan. Nah, kini fenomena semacam itu mulai memudar seiring dengan masuknya era transisi menuju tahun Imlek yang ke-2575.
Berdasarkan siklus 12 Sio, tahun 2575, tepatnya mulai 10 Februari, merupakan awal tahun yang baru, tahun naga kayu. Sedangkan era transisi yang sesungguhnya merupakan bulan Imlek terakhir di penghujung tahun kelinci air Imlek 2574, berentang waktu mulai 11 Januari 2024 hingga 9 Februari 2024. Patut Anda pahami bahwa komposisi dan peran yin yang 5 unsur pada rentang 30 hari di bulan Imlek yang ke-12, Cap Jigwe, adalah sebagai berikut. Bahwa unsur kayu, yang tidak lain adalah prinsip dan leadership, dikabarkan stabil, mendominasi, dan tetap berada di atas batasan normal. Artinya kalau dibagi rata-rata, maka persentasenya masih mendominasi ya keseluruhan elemen yang lain. Sedangkan unsur api, logika dan kepiawaian berpikir, dikhawatirkan bisa melorot tajam, ya, sehingga keengganan berpikir, keengganan untuk berpacu yang biasanya itu keras luar biasa menjadi lembek, ya, jadi enggan untuk memacu keras, ya. Nah, unsur tanah, kedisiplinan dan kecermatan, boleh dibilang stabil, berkewajaran, ya cenderung agak mudah terkoreksi. Sedangkan unsur logam, ambisi, harapan, dan tujuan, melompat naik, obsesif, hingga membabi buta. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa unsur logam dikhawatirkan melompat naik, dan tentu saja sifat-sifat atau kecenderungan untuk bersikap obsesif pada diri kita masing-masing harus kita waspadai benar agar kita tidak kehilangan objektivitas. Nah, unsur air, rasa sensitif dan kreativitas juga menurun, ya, sehingga rasa abai berpotensi mencuat ke permukaan. Nah, kita bisa melihat bahwa unsur api melorot, unsur air pun demikian adanya. Di sini dapat kita lihat bahwa logika dan perasaan bisa sama-sama rentan, ya, sukar berdayakan untuk menunjang ambisi yang berpotensi menjadi obsesif tadi. Nah, berdasarkan komposisi elemen tadi, ya, beberapa hal tentu saja dapat kita garis bawahi sebagai berikut. Bahwa sampai batas tertentu, harga diri takkan lagi dianggap sebagai aspek yang sepantasnya dijunjung atau terjunjung setinggi mungkin. Dengan kata lain, harga diri berpotensi meluntur, kurang atau tidak dipedulikan sebagaimana kelazimannya. Pemberdayaan logika dan kreativitas yang menurun bahkan cenderung melorot tajam itu dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap ambisi. Ambisi yang pada Cap Jigwe ini pada umumnya akan bergejolak menjadi sebuah penggebuan hasrat bersifat obsesif. Nah, dengan menggarisbawahi kedua aspek tersebut, tidak mengherankan apabila kelak banyak pebisnis, tentu saja dalam artian dan lingkup aktivitas seluas-luasnya, apakah Anda itu pebisnis, karyawan, atau apapun Anda, kelak bakal mudah terkekang oleh prinsip hanya boleh berkemajuan, pantang berkemunduran.
sikap sok kuasa, sok tahu yang mendasarinya adalah ekses ya daripada unsur kayu yang melampaui batas normal tersebut tadi ya. Dampak buruk daripadanya berbagai kiat asalan, semisal menghalalkan segala cara demi penggebuan hasrat obsesif, kelak makin marak mencuat ke permukaan. Boleh dibilang nih, sikap dan kebijakan yang benar-benar objektif bakal sukar diwujudkan. Para pemirsa, para juragan sekaliannya, apabila kesemua hal yang tadi telah kita sampaikan ternyata tidak dapat kita hindari, sadar ataupun tidak, pelanggaran pada prinsip utama, pada pedoman yang kebenarannya sudah teryakini sangat lama sekalipun, kelak takkan hanya mudah terjadi karena berbagai kiat asalan itu belaka. Ya. Tetapi juga mudah terjadi karena penurunan aspek disiplin dan kecermatan. Kiat asalan yang tidak objektif, apalagi dilaksanakan dengan berayalan, syarat kemalasan, jauh daripada disiplin dan cermat, tentu saja harus dienyahkan. Apabila tidak, dampak buruk yang berkepanjangan dikhawatirkan bakal mengendala atau membuntukan potensi diri sendiri. Itu sebabnya kata kunci Cap Jigwe kita garis bawahi sebagai kiat asalan membuntukan potensi berkepanjangan. Jadi jangan sampai kita melaksanakan kiat-kiat ya, siasat-siasat yang asal jadi asal gebrak. Karena hal itu pada akhirnya akan membuntukan masa depan kita sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Dalam segala hal, paradigma berpikir kita, kerangka berpikir kita, jangan hanya terpaku pada tujuan akhir belaka. Proses menuju ke tujuan hendaknya direncanakan seobjektif mungkin, tak bertentangan dengan matematika logika, juga tidak bertentangan dengan insting bisnis yang berkembang seiring dengannya. Ya. Nah, apabila kemalasan selalu disingkirkan, di mana kedisiplinan dan kecermatan pun kerap dikedepankan, kiat asalan takkan mungkin mencuat ke permukaan. Dengan begitu, potensi atau peluang kesuksesan pada Cap Jigwe bakal berkembang dan terbentang lapang. Para pemirsa, para juragan, sebagai era transisi, tentu saja kaitannya dengan fenomena dan keberuntungan kita di tahun mendatang itu sangat erat. Sebagai satu gambaran, perlu Anda ketahui, dari 12 sio di tahun naga kayu yang bakal menempati posisi terbaik, di mana keselarasan boleh dibilang senantiasa berpihak kepadanya, ada 3 sio, yakni sio tikus, sio monyet, dan sio ayak yang selaras. Ya, kurang lebih ya nggak begitu berbeda dengan ketiga sio yang tadi disebutkan, adalah yang bersio macan dan juga yang bersio ular. Yang cukupan, yaitu yang bersio kelinci, yang bersio kuda, dan bersio babi. Ada 4 sio yang harus waspada menghadapi tahun naga kayu, yakni yang bersio kerbau, bersio naga, dan bersio kambing. Terlebih yang bersio anjing yang diramalkan ciong sangat besar. Tentu saja kewaspadaannya harus berlipat ganda.
mulai pembahasan dengan seperti biasanya. Kita mulai dari yang bersio kelinci. Anda yang bersio kelinci, apakah itu Anda sebagai pebisnis ataupun sebagai karyawan ataupun profesi-profesi lainnya? Hoki Anda di bulan Imlek yang ke-12 boleh dibilang stabil. Bahkan akan suka Anda tingkatkan kalau rencana yang telah Anda buat selalu Anda laksanakan dengan kedisiplinan yang tinggi. Jadi, hoki Anda stabil, meningkat kalau rencananya tidak Anda selewengkan, tetapi Anda tekuni, disiplinkan dengan baik dan benar. Nah, peluang yang berjangka panjang bakal turut terbuka pula oleh karenanya. Tentu saja, kalau segala sesuatunya tidak Anda abaikan. Peluang berjangka panjang turut terbuka apabila tidak terabaikan. Jadi, kecermatan harus Anda tingkatkan pula. Nah, untuk itu, buka mata telinga. Komunikasi tidak boleh putus di tengah jalan, ya. Jadi, Anda yang bersio kelinci harus bersyukur di penghujung tahun. Walaupun Anda diramalkan kurang selaras dengan tahun kelinci, pada penghujung tahun, di era transisi ini, Anda punya peluang yang baik. Dan agar peluang baik itu tidak berhamburan menjadi sesuatu yang terbengkalai, maka Anda harus membuka mata telinga dan meningkatkan komunikasi Anda. Dan dengan begitu, maka potensi Anda pada tahun naga juga akan terbuka semakin lapang. Bayangkan, dari peramalan, terlepas dari berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda, yang seyogianya Anda perhitungkan dahulu, ya. Tabel untuk hitungan jumlah nilai keberuntungan tentu saja ada pada kalender Imlek 2575, ya. Nah, kembali lagi ke keberuntungan Anda, itu diramalkan bakal naik, ya, dari level yang kelima hingga ke peringkat yang ketiga. Sio naga diramalkan hokinya bakal terkoreksi pada bulan Imlek yang ke-12 ini. Di era transisi ini memang gangguan Anda, walaupun Anda diramalkan sebagai sio yang paling selaras di tahun kelinci, gangguan memang tidak terelakkan, harus Anda hadapi lebih, ya, sabar lagi. Nah, hoki memang terkoreksi, tetapi mudah distabilkan kalau tekad Anda tidak tergoyahkan. Nah, untuk memperoleh tekad yang tidak tergoyahkan, Anda harus bersikap tenang. Pedulikan eksistensi Anda. Jangan biarkan rasa gundah mendera perasaan. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya harus membuang jauh-jauh perasaan yang tidak baik, perasaan sedih, kebimbangan yang mencuat tanpa sebab, kegelisahan yang tahu-tahu menyelinap ke dalam diri. Semua itu patut Anda buang, ya, agar eksistensi Anda tidak mengalami gangguan. Nah, tingkatkan kehati-hatian Anda agar keberuntungan kian berkelanjutan. Nah, agar keberuntungan tidak menurun dan terus berkelanjutan sesuai dengan standar pada bulan Imlek sebelumnya, maka manuver yang berbau spekulasi patut diwaspadai. Apabila perlu, dipantangkan dahulu. Ingat,
bahwa di tahun naga kayu Imlek 2575 yang bersio naga diramalkan kurang selaras. Keberuntungan Anda di tahun naga besok dikhawatirkan turun dari level pertama hingga ke peringkat ke-6. Ya, peringkat ada 7, ke-6 itu nyaris terendah. Namun, bagi Anda yang jumlah nilai keberuntungannya di atas rata-rata, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya secara berlebihan. Nah, untuk itu, silakan Anda hitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Tabel-tabelnya ada pada kalender Imlek 2575. Sio ulang. Hoki Anda di tahun kelinci air diramalkan ya cukup selaras. Orang bilang biasa-biasalah, kecuali jumlah nilai Anda memang tinggi ya berdasarkan analisa di tahun kelinci yang lalu. Untuk tahun yang sekarang ini sebaiknya Anda menghitung dahulu berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Tabel-tabelnya tersedia pada kalender Imlek 2575. Nah, di masa transisi ini, hoki Anda yang berusia ulang memang diramalkan melompat. Nah, melompat seperti apa? Bisa biasa-biasa lompatannya, namun bisa juga sangat signifikan. Kalau Anda mau sangat signifikan, tentu saja Anda patut bersikap ulet. Ulet Anda nggak boleh Anda gadaikan tuh. Harus Anda kukuhkan, tegaskan bahwa Anda memang seorang yang benar-benar ulet. Ya, tahan banting. Nah, walau logika patut dikedepankan. Ya, logika nih harus Anda kedepankan benar. Namun, naluri bisnis Anda nggak boleh Anda abaikan. Ya, jadi insting, dorongan, naluri, ya perasaan, pengalaman harus Anda pertimbangkan. Jangan karena mentang-mentang Anda berpikir logik, segala hal yang berkaitan dengan perasaan Anda abaikan dengan begitu saja. Kalau Anda bersikap seperti itu, kenaikannya dikhawatirkan menjadi terbatas, gitu ya. Nah, masifkan selektivitas Anda agar aktivitas Anda semakin lancar dan hasil pun semakin memuaskan. Kalau kita berbicara selektif, berarti kan banyak pilihan. Nah, kalau banyak pilihan, banyak peluang, ya jangan serakah. Anda patut memilah dan memilih yang betul-betul prospektif lah yang harus Anda lebih utamakan. Dengan begitu maka keberuntungan Anda di bulan Imlek ke-12 ini akan berkelancaran, meningkat signifikan, dan pada tahun naga kayu kelak setidak-tidaknya keberuntungan Anda akan berkestabilan. Ya, stabil pada level kedua, tetap di peringkat yang kedua, namun dengan kecenderungan yang agak meningkat. Sio kuda. Hoki Anda yang bersio kuda di masa transisi ini ya masih cukup lumayan. Boleh dibilang relatif stabil. Tetapi ada kecenderungan meningkat kalau Anda selalu bersikap tenang dan tidak berulah sembarangan. Apa yang dianggap berulah sembarangan? Banyak hal, pantangan-pantangan misalnya.
walaupun sekarang sudah bulan Imlek yang ke-12, sudah era transisi, pantangan semisal memulai usaha yang baru, sebaiknya jangan Anda langgar. Pindah pekerjaan, pindah tempat usaha, pindah rumah, sebaiknya juga tidak Anda lakukan. Ini penting agar peluang Anda tidak terkontaminasi oleh energi negatif yang mencuat karena pelanggaran atas pantangan-pantangan tersebut tadi. Nah, kalau Anda bisa bersikap tenang dan apalagi tidak jenuh, tidak gampang mencela, maka sandungan pun tidak akan mencuat ke permukaan. Namun apabila Anda mudah jenuh, mudah mencela, maka itu akan menjadi sandungan yang walaupun berskala remeh-temeh, eksesnya bisa fatalis, bahkan merugikan. Namun demikian, kekhawatiran patut Anda tepis agar sumber daya Anda sendiri, apalagi yang sudah tersedia, mudah pula Anda akomodasikan. Kalau Anda dapat bersikap seperti itu, walaupun peningkatan pada bulan Imlek yang ke-12 ini relatif tidak terlalu mencengangkan Anda, tidak terlalu menggembirakan Anda, potensi Anda pada tahun naga akan sangat berbeda. Keberuntungan Anda terlepas daripada jumlah nilainya, keberuntungan Anda secara umum diramalkan akan naik dari level yang keempat hingga meningkat menjadi ke peringkat yang ketiga. Namun demikian, jumlah nilai keberuntungan Anda sendiri secara khusus sangat menentukan. Ada baiknya Anda menghitungnya terlebih dahulu. Berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda? Tabel-tabelnya tentu saja telah tersedia pada kalender Imlek 2575. Sio kambing. Memang Anda yang bersio kambing diramalkan berkeberuntungan luar biasa baik di tahun kelinci air Imlek 2574. Namun Anda diharapkan, disarankan agar berhati-hati pada era transisi, pada era menuju tahun naga kayu. Dikhawatirkan banyak hambatan. Nah, hambatan itu bisa membuat hoki Anda menjadi tidak stabil, ya. Bahkan dikhawatirkan pula bisa menukik tajam kalau tidak Anda ekstra pedulikan. Jadi, ekstra peduli, ekstra turun tangan harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin, ya. Jangan Anda bersikap abai kalau kestabilan keberuntungan hendak Anda torehkan pada bulan yang satu ini. Nah, dan tentu saja bisa Anda stabilkan, mudah bahkan kalau Anda bisa mengalah, ya. Mengalah sepatutnya dijadikan satu etika kebiasaan pada bulan setidak-tidaknya pada masa transisi ini, gitu ya. Nah, apalagi pada saat-saat di mana Anda merasa tidak selaras dengan saat itu. Jadi, panduan kalender Imlek tahun 2574 untuk bulan Cap Jigwe sebaiknya Anda seksamai, ya, lebih cermat ketimbang sebelumnya. Perlu Anda pahami,
bahwa bulan Imlek yang ke-12 ini memang tidak sama dengan bulan Imlek yang lain. Di masa transisi ini, ya, hoki Anda bisa tidak stabil. Ya. Tetapi kalau Anda selalu mengalah, maka tentu saja simpati orang akan mendatangkan dukungan bagi Anda. Kalau kita bicara rugi, tentu saja menjadi tidak berkemungkinan kalau Anda tidak gampangan. Nah, artinya apa? Artinya selain hoki Anda tidak stabil, Anda bisa bersikap gampangan ya di bulan Imlek ini. Nah, sikap gampangan ini yang harus Anda wanti-wanti agar tidak terjadi. Jadi sikap Anda harus betul-betul Anda waspadai benar ya. Nah, kalau Anda bisa bersikap seperti itu, bukan saja era transisi ini dapat Anda stabilkan keberuntungannya, bahkan kadang ciong pada tahun naga kayu nanti dapat Anda minimalkan pula. Ya. Nah, kenapa dikatakan kadang ciong? Memang sio kambing diramalkan kurang selaras dengan tahun naga kayu. Dan oleh sebab itu, rezeki Anda pun di tahun naga kayu diramalkan akan menukik ya, dari level yang pertama, dari level yang ke-1 di tahun kelinci melorot hingga ke peringkat yang ke-4. Sebaiknya ini tidak terjadi, dan oleh sebab itu Anda perlu panduannya. Dan mengenai jumlah nilai keberuntungan tentu saja tersedia pada kalender Imlek 2575. Sio monyet relatif stabil lah hokinya ya. Naik turunnya boleh dibilang nggak akan ada kejutan ya. Yang penting cukup memuaskan deh. Nah, kalau kedisiplinan Anda junjung, kesempatannya bakal terluaskan. Nah, kalau kesempatannya bakal terluaskan, Anda sebaiknya rajin-rajin mengejar. Jangan sampai ketinggalan kereta. Ya, semuanya kembali kepada Anda. Mau berapa peningkatan yang Anda torehkan, semuanya kembali kepada pengejaran Anda. Namun demikian, Anda patut waspada. Ya, Anda nggak boleh terjebak oleh kerakusan Anda sendiri. Kalau Anda rakus, Anda maunya banyak-banyak deh. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Anda mumet sendirinya. Kalau sudah mumet, kenaikan tidak akan terjadi, penurunanlah yang terjadi. Sebaliknya, apabila Anda tidak mumet, tidak rakus, kenaikan justru makin mudah Anda wujudkan. Semuanya akan semakin termudahkan. Bahkan, bukan hanya era transisi ini saja, ya, keberuntungan Anda akan membaik, mencuat, ya. Di tahun naga kayu Imlek 2575, keberuntungan Anda memang diramalkan bakal melompat dari level yang ketiga naik hingga ke peringkat yang ke-1. Di peringkat pertama bertenggernya luar biasa toh. Nah, ini tentu saja patut dimanfaatkan ya. Dan tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, Anda patut waspada. Ya, hitung jumlah nilai keberuntungan Anda. Saya berharap jumlah nilai keberuntungan Anda pun tinggi pula. Ya, tabel nilai berada pada kalender Imlek 2575.
sebagian besar daripada sio ayam, terutama yang jumlah nilai keberuntungannya rendah, memang banyak didera masalah. Memang sio ayam di tahun kelinci ciongnya paling berat. Dan setelah era transisi ini, segalanya akan berubah. Bahkan era transisi ini pun sebaiknya Anda manfaatkan. Kenapa? Karena perbedaannya sudah mulai tampak. Hoki Anda membaik. Ya, jelas itu membaik. Ya, memang peningkatannya belum akan signifikan. Tapi kan itu merupakan satu indikasi bahwa kelancaran sudah mulai berpihak kepada Anda. Ya, kalau benak Anda tidak terbuai oleh hayalan, benak Anda bisa objektif, ya, logika dan perasaan bisa berimbang, maka ambisi Anda pun takkan sukar Anda rencanakan dan dicanangkan sebagaimana kemampuan Anda. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, apalagi Anda fokus, peduli pada sepak terjang Anda sendiri, maka rezeki Anda, keberuntungan Anda akan terbuka jauh lebih lapang daripada sebelumnya. Artinya, hoki memang diramalkan meningkat dan kecerahannya akan terbentang luas, terbentang lapang di hadapan Anda sendiri, ya. Nah, terlebih saya sarankan juga seperti sio-sio yang lain untuk menghitung nih berapa jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun kelinci air, bandingkan dengan tahun naga kayu nanti. Berapa kenaikannya? Pertama ya, Anda sudah akan terlepas dari pengaruh dari kekangan ketidakselarasan. Anda udah nggak ciong. Nah, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda naik signifikan, nah itu kan pertanda bahwa Anda bakal sukses besar di tahun naga kayu Imlek 2575 mendatang. Ya, secara umum, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan, rezeki keberuntungan Anda nih di tahun naga kayu secara umum akan melompat signifikan dari level yang terendah, yang ketujuh, melompat hingga level yang tertinggi di peringkat ke-1. Ya, peningkatan yang seperti ini nggak boleh disia-siakan dan jangan sampai salah bertindak. Untuk itu, maka saya berharap benar Anda memanfaatkan kalender Imlek 275 sebagai panduannya. Sio anjing. Sio anjing di bulan Imlek yang ke-12 boleh dibilang hokinya relatif stabil. Stabil namun boleh dibilang mencerahkan, menggembirakan sekali, ya enggak. Ya lumayan dalam batasan yang wajar. Bahkan dikhawatirkan agak menurun ya. Menurun sedikit. Ya. Menurun kalau kepedulian Anda tidak Anda gencarkan. Anda merasa, segalanya tuh udah mau ganti tahun, masa bodoh amat. Kalau Anda bersikap seperti itu, dikhawatirkan penurunannya malah semakin membesar. Nah, tapi kalau Anda peduli, maka bukan hanya mengecil, dia punya penurunan, jangan-jangan peningkatan bisa Anda torehkan pula. Nah, untuk itu maka spekulasi patut Anda pantangkan benar. Ini penting agar apa? Kalau Anda spekulasi, Anda nggak akan tenang. Anda was-was. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dalam masa transisi ini,
pengaruh daripada ketidakselarasan yang besar dari tahun naga itu udah mulai masuk. Nah, kalau Anda spekulasi, Anda was-was, batin Anda goyah, nggak tenang, segala apapun yang bahkan yang seolah-olah udah di depan mata bakal menguntungkan, bisa ambiar di tengah jalan, bisa berantakan. Kita tidak mau ini terjadi, ya. Jadi Anda harus menghindari spekulasi dalam bentuk apapun, ya. Apakah itu spekulasi uang ataupun spekulasi tindakan. Tetapi di samping itu, tekad Anda harus tetap bulat, ya. Ini penting agar hambatan krusial, hambatan yang gawat, yang genting sekalipun, ya tetap bisa Anda enyahkan. Sehingga yang besar bisa Anda kecilkan hambatannya, yang kecil bisa Anda hilangkan. Dengan bersikap seperti itu, sejelek-jeleknya dan sebesar apapun kadar deraan ciong yang nantinya bakal mencuat ke permukaan, terutama di tahun naga, bisa Anda antisipasi dan kendalikan pula. Patut Anda pahami, terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan, secara umum, keberuntungan Anda di tahun naga kayu Imlek 2575 diramalkan menukik tajam. Turun dari level yang kedua hingga ke peringkat yang ketujuh. Ya, jatuh bebas, ya. Ini yang harus diwaspadai agar tidak terjadi, ya. Ketujuh adalah peringkat yang terendah. Sio babi. Sio babi merupakan sio yang di tahun kelinci diramalkan luar biasa besar hokinya. Bahkan di masa transisi ini pun hokinya masih relatif besar pula. Dan peluang untuk meningkat juga masih terbuka. Jadi Anda yang bersio babi patut bersyukur bahwa hoki Anda meningkat. Apalagi kalau diseriuskan, ya. Kalau diseriuskan, maka hoki tersebut akan melambung hingga sangat signifikan. Anda yang bersio babi memang patut menjaga reputasi Anda. Nama baik tentu saja sangat penting. Namun, sikap gengsi, perilaku gegabah, tabu, ya, pantang, nggak boleh dilakukan, apalagi sampai terumbar secara ugal-ugalan. Apa yang bisa menjadikan hal itu? Ya, karena gengsi Anda tadi, nggak mau ngalah, mau merasa tinggi hati. Jangan-jangan prospek pun bisa Anda tolak oleh karena gengsi Anda yang tinggi tersebut. Ini tentu saja satu hal yang sangat merugikan dan tidak logis sama sekali. Jadi, patut Anda camkan, reputasi, nama baik patut dijaga. Namun gengsi dan gegabah tabu, apalagi kalau terumbar secara ugal-ugalan. Kesempatan tentu saja tidak pantas diabaikan, apalagi dipermainkan. Jelas toh? Jadi kalau ada kesempatan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Masa transisi, masa di mana hoki Anda meningkat. Dan di tahun depan, situasinya akan berbeda. Walaupun Anda tidak termasuk dalam sio yang ciong,
Tapi keberuntungan Anda tidak akan selancar sebelumnya. Ya, Anda patut introspeksi diri. Memang keberuntungan Anda boleh dibilang masih prospektif di tahun naga kayu Imlek 2575. Namun penurunannya dikhawatirkan relatif cukup besar. Turun dari level yang ke-1 di level tertinggi hingga ke peringkat yang ketiga. Namun Anda jangan khawatir. Terlebih kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5, ya. Nah, untuk itu Anda hitung deh berapa jumlah nilai keberuntungan Anda secara khusus berdasarkan data kelahiran Anda. Tabel-tabelnya ada kok pada kalender Imlek 2575. Siotikus, hoki Anda agak meningkat. Terlebih kalau negosiasi kian digencarkan. Jadi satu hal di sini ya patut Anda camkan benar bahwa negosiasi harus digencarkan. Artinya ada satu kecenderungan di mana negosiasi malas untuk Anda lakukan. Intensitasnya kemungkinan menurun lebih daripada kelaziman. Nah, oleh sebab itu, hasrat untuk bernegosiasi harus dimotivasikan terus agar kedekatan Anda dengan para relasi tidak menjauh, ya. Tekad bulat, rendah hati harus Anda camkan benar. Jangan karena disarankan untuk bernegosiasi, ya, rendah hati tidak Anda kedepankan. Ini malah menjadi satu ganjalan, ya. Tekad bulat dan kerendahan hati, ya, bakal menerbitkan simpati. Ya, tentu saja harus Anda kedepankan benar. Ini tentu saja akan menggebiarkan banyak kesempatan baik bagi Anda, ya. Sehingga hoki Anda benar-benar akan meningkat lebih daripada perkiraan. Merasa superior, tahu segala hal, bisa timbulkan aral di kemudian. Nah, ini ada satu hal nih. Tadi sudah dikatakan bahwa Anda perlu bertekad bulat. Tekad bulat salah satunya untuk satu kerendahan hati. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan itu, maka sikap superioritaslah yang akan mencuat ke permukaan. Nah, kalau Anda merasa superior dan apalagi merasa serba tahu, ini dikhawatirkan bakal menjadi ganjalan bagi hubungan Anda dengan orang lain, ya. Sosialisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya. Nah, tentu saja berbagai masalah bakal muncul ke permukaan. Dan kalau itu terjadi, kita khawatir menjadi berkepanjangan. Apalagi ini kan masa transisi, di mana sebentar lagi, ya, ketidakselarasan, keadaan ciong terhadap siotikus kan sudah menghilang. Bahkan patut Anda ketahui, patut Anda pahami bahwa rezeki Anda yang bersiotikus di tahun naga kayu Imlek 2575 bakal melompat luar biasa tinggi. Diramalkan secara umum naik dari level yang ke-6, level yang nyaris terendah, naik hingga ke peringkat yang pertama, ke-1 yang tertinggi. Ya. Tentu saja ini patut dimanfaatkan dan jangan disia-siakan.
Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada 5. Untuk itu, hitung segera berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Tabel keberuntungan tersedia pada kalender Imlek 2575. Sio kerbau. Hoki sio kerbau diramalkan agak menurun. Apalagi kalau harapan Anda mudah terkontaminasi hayalan. Lamunan dan hayalan harus segera Anda enjakan. Apalagi kalau yang menggelitik ke dalam benak berbagai hal yang tidak masuk di akal. Harapan Anda seyogianya Anda torehkan sesuai dengan kelaziman, kewajaran, dan kemampuan Anda sendiri. Dengan kata lain, semakin Anda bersikap ambisius, apalagi obsesif, semakin banyak pula deraan masalah yang dikhawatirkan menjadi batu sandungannya. Nah, agar hoki tersebut tidak menurun, melainkan dapat berkestabilan, sebaiknya kejaran sepak terjang Anda harus difokuskan senantiasa. Difokuskan agar sesuai rencana, sebatas rencana, dan tidak keluar daripada batasan-batasan yang sudah Anda tetapkan. Fokuskan kejaran sebatas rencana. Spekulasi tentu saja patut dipandangkan. Sadar ataupun tidak, menepuk dada sendiri akan menjadi cikal bakal kegagalan. Jadi, di bulan Imlek transisi ini, Anda bisa secara sadar ataupun tidak merasa diri luar biasa hebat hingga menepuk dada sendiri. Dan kalau ini terjadi, dikhawatirkan Anda akan merasa kecewa di kemudian. Terlebih, tahun naga kayu bukan tahun yang berkeselarasan dengan Anda. Di tahun naga kayu Imlek 2575, keberuntungan Anda secara umum diramalkan akan anjlok, turun dari level yang kedua hingga ke peringkat yang kelima, ya, menurun 3 tahapan. Tentu saja hal yang sebaiknya dicegah agar tidak terjadi. Nah, untuk itu Anda sebaiknya menjadikan kalender Imlek 2575 sebagai pedoman. Dan satu hal yang tentu saja selalu disarankan, agar Anda menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda agar dapat dijadikan sebagai parameter bagi sepak terjang Anda sendiri pada tahun tersebut. Sio macan. Sio macan merupakan satu dari beberapa sio yang diramalkan berkeberuntungan terbaik di tahun kelinci air Imlek 2574. Bahkan pada masa transisi sekarang ini, di bulan Imlek yang ke-12 Cap Jigwe,
keberuntungan Anda, hoki Anda diramalkan makin meningkat pula. Hoki meningkat, gilang gemilang kalau peduli makin ditingkatkan. Jadi, potensi untuk menjadi gilang gemilang sangat terbuka kalau kepedulian Anda betul-betul ditingkatkan. Ini penting. Ya, bahkan pada bulan Imlek yang lalu, pada era Cap Id Gue, Anda telah disarankan untuk tidak bersikap masa bodoh. Anda patut peduli, dan peduli. Nah, selain itu, stabilkan manuver Anda agar segalanya takkan keluar dari perencanaan. Jadi walaupun hoki memang diramalkan meningkat, ya, manuver hendaknya tidak keluar dari perencanaan. Asalkan tahu diri, tak suka merendahkan orang lain, dukungan bakal banyak berdatangan. Artinya, Anda patut mensyukuri dan patut bersepak terjang dengan bijaksana serta logis. Maka selain dukungan, kesempatan-kesempatan bakal melahirkan banyak rezeki yang meningkat dan semakin meningkat. Dan ini tentunya akan menjadi modal bagi Anda dalam mengarungi tahun naga kayu Imlek 2575. Walaupun pada saat tersebut, pada tahun naga kayu Imlek 2575, keberuntungan Anda diramalkan agak turun dari level yang pertama menurun hingga peringkat yang kedua. Namun apabila Anda dapat menyiasatinya sebagaimana apa yang dikatakan tadi, maka potensi bagi Anda untuk menstabilkan keberuntungan Anda pada posisi keberuntungan tertinggi tetap terbuka lapang. Nah, untuk itu tentu saja pedoman kalender Imlek 2575 jangan disia-siakan. Kecenderungannya sangat terbuka, apalagi kalau jumlah keberuntungan Anda memang di atas 5. Para pemirsa, para juragan yang baik hati, pada kesempatan ini saya hendak menekankan pentingnya kalender Imlek 2575 sebagai pedoman. Dan tentu saja, apa yang saya ulang-ulang sebagai penting itu semata adalah demi kepentingan Anda agar keberuntungan Anda tidak pernah menurun, bahkan senantiasa meningkat sebagaimana harapan kita semua. Kesuksesan Anda, keberuntungan Anda adalah kebanggaan saya sebagai penulis ramalan Sio. Apabila ramalan 12 Sio yang telah tertera pada kalender Imlek 2575 Anda padukan dengan penataan feng shui yang baik dan benar, saya yakin kesuksesan Anda akan makin luar biasa. Sukses selalu.